Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Bu. Silakan duduk, Bu. Ayo Pak, terima kasih. Oh ya, Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ya Pak, maaf mengganggu waktunya Pak. Perkenalkan, saya Suherini dari SPF SD Manurki 2 Pak. Oh ya, Bu, ya, Bu, ya. Jadi kebetulan Pak saya mendatangi sekolah Bapak karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak terkait tugas saya sebagai CGP Angkatan 5 tahun ini. Ingin bertanya beberapa hal Pak. Oh ya, silakan, Bu, silakan dengan senang hati, Bu, Ya, dipersilakan. jadi terkait tugas saya Pak ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Iya. Ya, jadi mungkin selama ini sebagai pemimpin Bapak mungkin ada masalah yang dihadapi di sekolah ini. Mungkin di dalam pengambilan keputusan apa mungkin terdapat dilema Pak, dilema dalam mengambil keputusan. Ya, di dalam mengambil keputusan, saya selaku pimpinan di sekolah ini, orang mengatakan decision maker sebagai pengambil keputusan. Memang kadang terjadi dilematis ketika kita mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Tentu keputusan yang kita ambil terkadang tidak bisa banyak memuaskan terhadap beberapa keinginan dan kepentingan yang ada. Misalnya ketika terjadi persoalan pada peserta didik, karena kadang persoalan atau kasus itu biasa terjadi. Ada kasus terjadi di antara peserta didik dengan peserta didik itu sendiri. Terkadang ada kasus itu terjadi di antara guru dengan peserta didik. Atau bahkan mungkin kasus terjadi kadang di antara pihak pimpinan, misalnya kepala sekolah itu sendiri dengan guru dan lain sebagainya. Nah, maka di dalam menyelesaikan konflik ataupun kasus-kasus yang terjadi sebagai kepala sekolah selaku pengambil pemangku kebijakan untuk membuat sebuah keputusan, memang terkadang dihadapkan pada beberapa keputusan yang dilematis. Karena apa? Karena kadang keputusan itu dianggap tidak memuaskan semua pihak, atau mungkin bisa dianggap bahwa keputusan itu tidak berkeadilan untuk beberapa pihak yang bermasalah di dalamnya. Tetapi sebagai pengambil keputusan memang harus memiliki sikap tegas dalam sebuah pengambilan keputusan, tentu setelah mempertimbangkan beberapa hal yang ada di dalamnya. Artinya ketika keputusan itu diambil, tentu ketika terjadi sebuah proses masalah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu seperti apa masalah itu terjadi. Ini harus betul-betul kita melengkapi data di awal sebagai bentuk identifikasi awal kita dalam menyelesaikan kasus atau persoalan tersebut. Karena ini nanti akan berhubungan dengan masalah pengambilan keputusan yang tepat atau tidak ketika kita mengambil keputusan. Kalau kita mengambil keputusan itu dengan tepat sesuai dengan data-data yang kita dapatkan, informasi yang sudah kita kumpulkan, maka mungkin orang-orang yang bermasalah atau berkasus di dalam masalah ini bisa menerima dengan lapang dada. Tetapi ketika terjadi sebuah keputusan yang dirasa tidak adil, karena juga mungkin kesalahan kita mengambil keputusan dengan tidak mengidentifikasi masalah itu secara lengkap, maka ternyata apakah akan terjadi sebuah hal yang dilematis, karena akan ada tuntutan-tuntutan dan masalah-masalah setelah itu. Iya, wah luar biasa sekali nih Pak ya. Jadi Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi, tentunya kita mau dengan kasus-kasus tersebut, tentunya kita mau bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi itu, apakah termasuk dilema etika ataukah bujukan moral Pak? Ya. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya kasus-kasus yang ada? Apakah itu termasuk dilema etika ataukah termasuk bujukan moral? Ya. Bisa terjadi termasuk di dalamnya mungkin dilema etika dalam hal ini. Sebagai contoh misalnya ketika kasus antara murid terjadi dengan guru, murid terjadi dengan guru, mungkin saya ambilkan sebuah contoh kasus yang pernah terjadi. Ada seorang guru awalnya menegur peserta didik karena mungkin berpakaian yang kurang sopan dan lain sebagainya. Kemudian peserta didik itu katakanlah tidak mengancing baju mulai bagian atas sampai bagian di bawah, sehingga kelihatan kurang sopan. Guru menegur, awalnya guru ini menegur, kemudian karena menegur seakan-akan karena mungkin posisi guru menegur ini di depan umum, merasa peserta didik ini dijatuhkan harga dirinya, merasa malu dan lain sebagainya. Nah, ketika itu terjadi kesalahpahaman.
ketika guru mau menindaklanjuti dengan maksud untuk memasangkan kancing baju yang terbuka secara langsung kepada murid, ini seakan-akan murid merasa bahwa guru akan melakukan sebuah tindakan fisik, mau memukulkan dan lain sebagainya, sehingga ketika itu respect dari murid seakan-akan langsung mengadakan penolakan dan sekaligus mengadakan perlawanan terhadap guru, hingga pada akhirnya sempat terjadi keributan di antara guru dan murid itu sendiri. Nah, ketika saya coba mengidentifikasi persoalan itu dari awal, apa sebenarnya penyebab yang terjadi dari masalah itu, tentu saya akan dapatkan beberapa hal keterangan yang terkadang berbeda antara keterangan dari peserta didik itu sendiri, kemudian keterangan juga dari guru yang konflik itu sendiri. Maka di dalam saya menyeimbangkan beberapa keterangan sebagai compile atau pembanding, memang terkadang saya melibatkan banyak hal di dalamnya, termasuk ketika misalnya kasus itu terjadi, adakah beberapa saksi yang melihat pada kejadian tersebut, sehingga saya juga bisa mengumpulkan data, meminta keterangan dari beberapa saksi yang melihat kejadian tersebut, sehingga ketika saya mencoba mengklarifikasi, mengumpulkan data-data dan informasi misalnya dari murid yang bermasalah, saya sudah dapatkan informasi dengan mengadakan pendekatan, kemudian dengan bertanya. Kemudian di waktu yang berbeda saya juga mengambil data dan informasi kemudian dari guru-guru itu, ternyata sebenarnya seperti apa proses terjadinya konflik tersebut. Nah, kemudian juga saya mengumpulkan informasi dan data dari saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Nah, dengan adanya informasi dan data yang saya dapatkan dari awal, kemudian informasi itu juga saya dapatkan dari yang bersengketa, baik itu dari yang konflik ataupun mungkin yang melakukan perbuatan konflik, dan juga informasi dari saksi-saksi yang ada, saya bisa mengambil sebuah perbandingan dan sebuah bisa menarik sebuah benang merah. Sebenarnya ini persoalannya di mana? Apakah ini karena terjadi sebuah kesalahpahaman dan lain sebagainya? Nah, setelah kedua belah pihak itu saya coba selesaikan persoalannya dengan saya menggunakan sistem kolaborasi. Karena dalam kita menyelesaikan konflik ada beberapa metode bisa kita kembangkan. Misalnya metode kompetisi. Kompetisi itu berarti membuat seorang menjadi menang, kemudian seseorang menjadi kalah. Kemudian juga ada akomodasi, bagaimana kita mengakomodir keseluruhan. Kemudian juga ada namanya metode kolaborasi. Nah, yang saya terapkan ini adalah metode kolaborasi, bagaimana saya bisa memuaskan kedua belah pihak di dalam mengambil keputusan. Nah, terkadang inilah yang terjadi dilema etika ini, ketika katakanlah guru kadang harus mengalah terhadap murid karena sebuah konflik yang terjadi. Terkadang guru merasa bahwa kita kan sebagai guru, ya kan, orang yang katakanlah mungkin mestinya murid kan, yang katakanlah harus datang minta maaf dan lain sebagainya karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, sehingga kadang ketika saya memberikan coba pengertian bahwasanya tidak ada salahnya, bahwa kita juga mungkin ketika guru ini ada hal yang keliru dalam perbuatannya, jangan sungkan-sungkan untuk katakanlah meminta maaf terhadap peserta didik tersebut. Nah, ini terkadang menjadi dilema etika, karena merasa bahwa guru ini saya lebih berhak untuk dihormati ketimbang murid, ketimbang peserta didik, ya kan. Mestinya dia yang sebagai murid saya mengikuti apa yang saya inginkan, dia yang sebenarnya harus dahulu untuk meminta maaf terhadap saya. Tetapi kadang kan ketika kita berbicara tentang keadilan, menganalisa sebuah persoalan, ya kita harus tetap menempatkan pada porsinya. Sebenarnya dalam persoalan ini siapa yang salah dan siapa yang benar, seperti itu. Jadi dalam kasus tadi antara murid dengan guru itu termasuk dilema etika ya Pak, ya. Karena kebenaran lawan kebenaran. Kebenaran lawan kebenaran, tetapi dianggap bahwa kebenaran itu sesuatu yang secara etika dianggap tidak wajar bagi seorang guru untuk katakanlah meminta maaf terhadap peserta didiknya. Jadi tadi sama-sama kepentingan, jadi dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam seperti itu, langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi Bapak sudah jelaskan tadi, berarti mengambil data-data terlebih dahulu, melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, betul Pak ya. Kemudian juga mungkin sedikit saya tambahkan, sebelum pada akhirnya saya ambil sebuah keputusan dan mungkin saya selesaikan katakanlah permasalahan itu ataupun kasus itu, terlebih dahulu memang saya melakukan pendekatan. Setelah artinya saya mendapatkan hasil dari data-data yang ada, seperti apa sih sebenarnya
latar belakang konflik permasalahan itu terjadi, maka kepada masing-masing pihak saya melakukan semacam memberikan beberapa keterangan-keterangan dan memberikan beberapa saran dan beberapa nasihat terkait persoalan-persoalan itu supaya persoalan yang sama atau masalah yang sama tidak terjadi kemudian terulang kembali di waktu yang lain. Sehingga saya katakan misalnya tadi terjadi pada pada murid konflik itu terjadi. Saya jelaskan pada murid bahwasanya sebagai seorang murid memiliki tugas dan tanggung jawab harusnya seperti ini. Misalnya mendengarkan kata-kata ketika diarahkan oleh guru, menjawab perkataan guru itu dengan kata yang sopan dan santun, kemudian bagaimana menetapi peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Itu saya berikan pemahaman dan pengertian sehingga murid itu dia juga walaupun merasa dirinya benar dengan apa yang dilakukan, tetapi dalam satu sisi dia juga tahu kenapa penyebab persoalan ini terjadi, karena adanya kesalahpahaman, karena adanya mungkin juga keterbatasan kemampuan dalam berkomunikasi sehingga hal-hal itu terjadi. Jadi saya mengidentifikasi penyebab masalah terjadi itu seperti apa. Nah, setelah saya tahu penyebabnya, itulah yang saya sampaikan kepada kedua belah pihak yang konflik atau yang bermasalah. Baik misalnya tadi terhadap murid, seperti ini penyebabnya karena kita misalnya kurang santun caranya menjawab, kita caranya bicara ini terlalu kasar, menyinggung perasaan orang lain, caranya berpakaian tidak rapi dan lain sebagainya. Saya jelaskan apa yang menjadi konflik penyebab masalah itu terjadi dengan maksud supaya dia memahami, oh ketika saya berbuat hal yang seperti ini lagi di kemudian hari, maka tidak menentukan kemungkinan konflik itu juga akan terjadi. Jadi betul Pak, jadi yang tadi Bapak sampaikan itu termasuk tantangan ya Pak? Ya, betul. Tantangan di dalam mengambil suatu keputusan di ilmu etika itu tantangannya seperti itu Pak? Ya betul, itu menjadi sebuah tantangan ya Pak. Betul. Karena kita harus memberikan pemahaman, memberikan pengertian terlebih-lebih pada gurunya. Iya. Kalau mungkin murid karena dia masih anak-anak, iya, kita bisa memposisikan ketika itu sebagai seorang tua, sehingga sebagai orang tua bisa katakanlah menasihati anaknya dengan bahasa-bahasa pendekatan emosional. Tetapi kadang terhadap guru itu yang kadang menjadi sebuah tantangan luar biasa. Apalagi kalau guru itu misalnya dianggap lebih berpengalaman dirinya, kemudian guru itu juga dianggap bahwasanya lebih senior, memiliki kualifikasi pendidikan yang sangat tinggi. Itu tidak mudah untuk bisa mengarahkan dan memberikan pengertian. Jadi tantangannya begitu ya Pak? Ya betul, karena dia kadang harus menghilangkan egonya, itu kadang yang paling utama. Seperti itu. Ya Pak, bagus sekali. Terus begini ya Pak, tentunya kan Bapak sebagai seorang pemimpin waktu itu sangat sibuk ya Pak, banyak beberapa. Terus ketika menghadapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini, apakah Bapak memberikan waktu khusus di dalam menyelesaikan atau seperti apa Pak? Jadi apakah ada waktu tersendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus di sekolah Bapak? Ya, untuk menyelesaikan sebuah kasus terkadang saya melihat urgensinya. Saya kembali pada urgensinya kasus itu. Kalau misalnya kasus itu adalah kasus yang harus segera ditindaklanjuti dan harus segera diselesaikan, saya tidak menjadwalkan kapan, tapi ketika kasus itu terjadi dan kemudian saya memang kebetulan memiliki waktu yang luang, maka ketika itu saya akan langsung segera menyelesaikan. Karena saya menganggap di beberapa kasus yang dianggap urgen, ini ketika tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan nanti kasus-kasus masalah itu akan berkembang. Karena kasus ataupun konflik yang terjadi itu bisa awalnya antara individu dengan individu. Dari individu ke individu bisa akhirnya berkembang juga pada kelompok. Dari kelompok bisa berkembang pada sebuah organisasi. Sehingga pada akhirnya apa? Ketika tidak ditindaklanjuti secara cepat dan tepat, maka kadang kasus itu akan berkembang dan menjadi masalah yang besar. Nah, jadi ketika saya lihat memang ini sangat penting, misalnya kadang-kadang kasus perkelahian katakanlah antara siswa dengan siswa, atau tadi kasus persoalan misalnya dengan guru dan lain sebagainya. Ini harus saya tindak lanjuti secara cepat. Karena ketika tidak akan berkembang kepada pihak orang tua, akan berkembang pada pihak masyarakat, akan berkembang pada lingkungan, ada solidaritas teman namanya, ada juga komunitas namanya. Ya, komunitas lainnya pada akhirnya sebagai bentuk solidaritas, akhirnya bisa menjadi mengambil sebuah tindakan turut campur dalam persoalan dan permasalahan itu yang hakikatnya sebenarnya mereka juga tidak paham, tidak mengerti apa sebenarnya persoalan yang terjadi. Maka ketika
itu saya anggap urgent, sangat penting, dan saya ada waktu, maka ketika itu saya langsung selesaikan masalah itu. Pada beberapa kasus yang memang saya anggap itu tidak terlalu mendesak, dan memang kebetulan juga saya tidak saat itu belum memiliki waktu yang longgar, maka kadang saya memang mengagendakannya untuk menjadwalkan menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi kita melihat apakah itu segera diselesaikan supaya tidak berkembang menjadi betul. Pak. Iya, betul. Ya baik Pak. Jadi saya banyak sekali dapat informasi dari Bapak. Terus di dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika, adakah Pak orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan? Ya. Jadi beberapa kasus yang saya selesaikan memang saya selalu melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di dalamnya. Ketika keputusan itu sudah mau diambil, maka saya melaksanakan kegiatan yang namanya konferensi kasus. Konferensi kasus ini sengaja saya datangkan beberapa, seperti misalnya saya sebagai wakil, maka saya mengundang BK, kemudian mengundang kesiswaan, kemudian mengundang beberapa pakar-pakar yang memang bisa sekiranya memberikan pertimbangan untuk katakanlah mengambil sebuah keputusan itu, keputusan apa yang terbaik yang akan kita ambil. Jadi tidak serta-merta saya mengambil keputusan itu sendiri, tetapi saya juga menerima masukan, menerima pertimbangan dari beberapa teman-teman, dari wakil-wakil kepala sekolah yang lain, dari guru-guru yang lain, kadang dari guru bimbingan konseling dan lain sebagainya, untuk menerima saran dan masukan, karena ketika kita memutuskan banyak hal-hal yang akan menjadi pertimbangan kita. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja, dari satu sudut saja, satu aspek, tetapi banyak aspek-aspek lain yang harus kita pertimbangkan. Misalnya ketika siswa bermasalah di sekolah, berkelahi dan lain sebagainya umpama, terus ada tuntutan bahwa ini siswa harus dikeluarkan, tidak mau tidak mau harus dikeluarkan. Nah, mungkin sebagian menuntut siswa ini dikeluarkan, tetapi kita juga harus mempertimbangkan faktor-faktor berikutnya, sosial kemasyarakatan. Ketika dia dikeluarkan akan seperti apa dia di tengah-tengah masyarakat. Kita harus tahu kondisi keadaan keluarganya seperti apa. Apakah mereka memang keluarga yang memiliki tatanan kehidupan yang baik, yang sekiranya mampu untuk mendidik anak-anaknya, atau justru ketika kita mengambil sebuah keputusan untuk dikeluarkan akan semakin hancur anak ini dalam kehidupan bermasyarakat. Maka ini perlu kita berkolaborasi, menerima saran, pendapat, sehingga kita mengambil keputusan bersama dan kita bisa pertanggungjawabkan bersama. Jadi biasa saya mengumpulkannya dan mengistilahkannya kita konferensi kasus. Konferensi kasus ya, kita untuk menyelesaikan itu, menerima saran pendapat, kemudian pada akhirnya baru kita memutuskannya. Luar biasa Pak. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi dari semua yang Bapak sampaikan tadi ini, kira-kira pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman Bapak selama ini dalam menangani kasus dilema etika, kira-kira apa Pak pengalaman yang Bapak bisa ambil? Pengalaman saya yang saya ambil dalam ketika menyelesaikan kasus dilema etika ini adalah, pertama, harus betul-betul kita berhati-hati dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Karena jangan sampai kita mengambil sebuah keputusan yang tidak berkeadilan, kemudian pada akhirnya merugikan pihak-pihak tertentu. Karena berdasarkan pengalaman ini pernah saya alami ketika katakanlah ada sebuah persoalan dengan peserta didik dan sebagainya, kemudian guru-guru lebih banyak mendesak, katakanlah peserta didik ini harus dikeluarkan karena begini-begini akan nanti menjadi virus dan lain sebagainya. Karena banyaknya dorongan itu, pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk dikeluarkan. Nah, ternyata setelah saya melihat kemudian perkembangan seperti apa dan saya coba mengkaji kembali persoalan-persoalannya, ternyata tidak seperti apa yang disampaikan dan tidak seperti apa realita kenyataan yang sesungguhnya. Jadi kan menjadi sebuah penyesalan. Hingga dari itu saya mengambil pelajaran pengalaman bahwasanya dalam menyelesaikan masalah dan pada akhirnya mengambil keputusan, sebisa mungkin kita bijak dalam mengambil keputusan itu dengan di awal kita harus mengumpulkan informasi dan data selengkap-lengkapnya sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Biasa Pak, banyak sekali yang dapat saya ambil, bahkan saya banyak mempelajari dari cara menyelesaikan dalam pengambilan keputusan Bapak. Terima kasih banyak Pak atas sharingnya. Sama-sama Bu. Sangat luar biasa bincang-bincang
tadi karena hari ini sangat luar biasa, banyak sekali pelajaran yang saya dapat dan tentang pengalaman sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Luar biasa sekali dan minta izin untuk kembali ke sekolah Pak ya. Iya, terima kasih banyak, sukses selalu Bu. Iya, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Rini. Maaf Pak, izin mengganggu waktunya. Iya, apa? Begini Pak, kebetulan ada tugas saya terkait dengan Bapak karena ingin saya wawancarai beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan sebagai pimpinan Pak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau buktikan moral Pak? Oh iya, jadi saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu ada benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh iya Pak. Terus begini Pak, di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama, yang mana itu kepentingan sama-sama benar ataukah sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu seperti apa Pak dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak? Jadi selama ini saya melakukan identifikasi kasus berbagai sudut pandang, kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Oh iya. Terus Pak, kalau dalam prosedurnya itu, di dalam prosedur atau langkah-langkah yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya langkah-langkah yang saya lakukan adalah terlebih dahulu menentukan apa penyebab permasalahannya. Iya. Kemudian saya menentukan siapa-siapa yang terlibat. Kemudian saya bertanya kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa situasi untuk mendukung keputusan dan menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil sebuah solusi. Oh iya. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terkait dilema etika Pak? Saya melakukan analisa kasus, kemudian solusinya yaitu menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Oh iya Pak. Atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara untuk jangka panjangnya. Oh iya. Terus ini ya Pak, dalam mengambil keputusan apakah biasanya kan ada tantangan ya Pak ya? Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Oh iya. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oh iya Pak, betul. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ataukah bagaimana Pak? Apakah langsung menyelesaikan di tempat itu ataukah memang dibutuhkan jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahannya Pak? Oh iya, untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung memutuskan saat itu. Tapi jika itu masalah berat, maka saya melakukannya sesuai dengan yang saya paparkan sebelumnya. Oh iya Pak.
Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Adakah orang yang mungkin ikut membantu atau faktor-faktor lain Pak yang mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan? Oh iya, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak keluarga sekolah atau stakeholder, wali murid dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang terlibat atau yang mengalami persoalan. Mereka itu banyak membantu dalam sharing mencari alternatif solusi yang terbaik. Ini Pak, pertanyaan terakhir ya Pak. Ya. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Ada beberapa pelajaran yang dapat saya ambil. Saya lebih menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan sebuah pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oh iya. Oke Pak, terima kasih banyak atas wawancara hari ini. Saya banyak mendapatkan informasi mengenai bagaimana seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan. Iya, sama-sama Bu Rini. Oke, selamat siang, selamat pagi Pak. Pagi. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.